Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Ordelia dengan NIM 24042153. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Bentuk-bentuk investasi. Yang pertama ada saham adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan. Yang ketiga, investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan langsung di pasar. Investasi tidak langsung, investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung dengan melibatkan pembeli saham atau aset finansial lainnya. Jangka waktu investasi ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kurang dari 1 tahun hingga 3 tahun. Contohnya dana darurat. Kalau jangka panjang lebih dari 5 tahun. Contohnya saham, saham, obligasi pemerintah, reksadana saham dan properti. Sektor investasi yang pertama, pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umum dengan fokus pada manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya, bukan pada keuntungan. Lalu swasta nasional mendapatkan keuntungan finansial atau profit. Investasi pemerintah. Yang pertama, sumber investasi pemerintah yaitu ada 4, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, keuntungan dan investasi terdahulu. Yang ketiga, dana atau barang amanat pihak lain yang dikelola oleh badan investasi pemerintah. Yang keempat, sumber-sumber lainnya yang sah. Kategorinya ada 6, yaitu investasi sosial, yang kedua investasi untuk pembangunan generator pertumbuhan ekonomi, yang ketiga investasi untuk layanan publik, yang keempat penciptaan return, yang kelima investasi penciptaan bisnis baru, yang keenam investasi untuk menciptakan penghematan operasional. Perencanaan menyusun pengelolaan investasi pemerintah. Yang pertama ada perencanaan, menyusun kebijakan umum. Yang kedua pelaksanaan, melakukan penempatan dana atau barang ke instrumen investasi yang dipilih. Yang ketiga pelaporan, menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan investasi kepada pihak yang berwenang. Keempat pengawasan, melakukan pemantauan. Yang kelima bertanggung-jawaban, menjelaskan kinerja dan hasil investasi kepada pihak. Aspek kelayakan investasi pemerintah. Yang pertama, aspek teknik, ada kelayakan teknis dan manajemen proyek. Yang kedua, ada aspek sosial dan sosial, manfaat sosial, biaya sosial, dampak lingkungan. Yang ketiga, aspek ekonomi, ada analisis keuangan, tingkat diskonto, inflasi, risiko dan ketidakpastian, dan terakhir, capital rationing. Faktor pengaruh investasi pemerintah ada kebijakan fiskal dan moneter, stabilitas politik dan hukum, iklim investasi dan yang kondusif, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang terakhir potensi pasar. Evaluasi investasi pemerintah. Metodenya analisis kelayakan, analisis risiko dan imbal hasil, pemantauan kinerja. Pelaku Investasi Pemerintah PP 63 tahun 2019. Komite Investasi Pemerintah KIP, sebuah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi investasi pemerintah. KIP bertugas menyusun kebijakan umum dan rencana strategis investasi pemerintah, memberikan nasihat. Lalu ada Operator Investasi Pemerintah OIP, pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. OIP dapat berupa Badan Layanan Umum, BUMN, dan BHL. Lalu risiko investasi, ada dua, risiko investasi sistematis, merupakan jenis risiko eksternal yang tak dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko investasi ini dapat mempengaruhi semua efek serta tak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Lalu risiko investasi tidak sistematis, merupakan jenis risiko yang dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko investasi ini dapat diatasi dengan membentuk portofolio investasi atau melakukan diversifikasi. 4 fase manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Tahap ini berfokus pada penemuan dan pencatatan semua risiko, analisis dan evaluasi risiko. Tahap ini menganalisis risiko tersebut untuk memahami kemungkinan terjadinya dan dampaknya.
reaksi terhadap risiko. Ada fase ini strategi dikembangkan untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi dan dievaluasi. 4. Pemantauan dan tinjauan risiko. Ini adalah tahap berkelanjutan di mana pelaksanaan strategi mitigasi dipantau dan efektivitasnya dievaluasi. Jadi kesimpulan presentasi pada hari ini adalah investasi adalah penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, termasuk investasi publik oleh pemerintah untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat. Investasi ada berbagai jenis, jangka pendek maupun panjang. Pemerintah mendanai investasi dari APBN dan sumber sah lainnya yang dikelola melalui perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kelayakan investasi dinilai dari aspek teknis, sosial, dan ekonomi serta dipengaruhi oleh kebijakan stabilitas, dan kondisi sosial. Evaluasi meliputi analisis risiko dan pemantauan hasil. Pelaku investasi pemerintah terdiri dari komite investasi sebagai pengawas dan operator investasi yang menjalankan secara transparan. Risiko dibagi menjadi yang tidak bisa dihindari dan yang bisa dikurangi dengan disertifikasi, serta dikelola melalui proses identifikasi sampai ke pengawasan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.